Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang topik yang sangat menarik yang hari-hari ini kita juga terpapar oleh banyak informasi tentang apa yang disebut sebagai perang tarif dagang ya, yang di-launching atau yang dilancarkan oleh Presiden Trump dan pengaruhnya meluas ke seluruh dunia, tidak hanya di Asia, di Eropa, juga di dataran Amerika sendiri. Dan kita akan mendatangkan atau berbincang dengan pakar ekonomi kita dari UMY, Mas Sobar M. Johari. Apa kabar Mas Sobar? Ya, alhamdulillah. Baik, apa kabar Pak Siva? Oke, kita nanti akan berbincang tentang topik yang tadi itu Mas Sobar. Tapi sebelumnya sedikit background dari Mas Sobar ini kan lulusan dari Asia University ya. Asia University di Taiwan. Nah, ini tepat sekali kita akan berbincang dengan Mas Sobar ini karena Taiwan adalah juga center atau pusat ketegangan antara Amerika dan China. Di situ ada pengaruh Amerika yang kuat gitu. Terus kemudian punya sejarah panjang dengan Republik Rakyat Cina gitu ya kira-kira. Nah, kalau Mas Sobar selama studi di sana itu apa yang dirasakan dua negara adidaya yang sekarang lah ya itu terasanya di Taiwan itu kayak gimana Mas Sobar? Kalau masyarakat sana itu bilang dalam tanda kutip ya politik, jadi mereka itu nggak terlalu fokus ke politik. Oh gitu ya. Politik biar urusan di atas, mereka fokus ke ekonomi. Taiwan kan salah satu negara yang ekonominya itu bagus, walaupun wajib militer apa itu ada wajib militer, terusan latihan perang itu hampir setiap 2 bulan 3 bulan sekali itu mesti ada, dan masyarakat diminta ikut latihan perang gitu loh, tindakan preventif gitu itu ada. Tapi masyarakat sana tuh nggak terlalu fokus sama itu bagian dari politik untuk mereka itu. Jadi mereka lebih fokus ke ekonominya. Jadi walaupun ada gonjang-ganjing kayak gitu, mereka lebih baik menggerakkan ekonomi, dan ekonomi di sana kan termasuk hal stabil gitu. Stabil ya, apapun politiknya, yang terjadi di level politik. Level politik, tapi mereka terfokus ke ekonomi. Oke. Tapi kalau misalnya Mas Sobar belajar di perkuliahan atau diskusi tentang perkuliahan, apa itu namanya? Kalau sekarang kan kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani kan bilang ini ikatan sarjana ekonomi, ini ilmu ekonominya nggak masuk ini dalam konteks perang tarif dagang ini kan, yang masuk adalah banyak elemen politiknya gitu. Itu ada dipelajari juga nggak hal-hal yang faktor-faktor politik dalam konteks ekonomi global gitu? Kalau ekonomi global dipelajari ya, tapi sedikit. Tapi yang jelas itu ilmu ekonomi itu kan, kalau masalah tarif kayak gitu, kita kan belajar dari buku babonnya ya. Adam Smith sama David Ricardo. Adam Smith di The Wealth of Nation, kalau bukunya David Ricardo kalau nggak salah The Principle of Politics, Economy and Taxation gitu. Itu buku babonnya. Buku babonnya ya. Itu udah jelas kalau masalah tarif kayak gitu itu sebenarnya bukan batasannya. Pada akhirnya negara itu akan berlomba-lomba bagaimana mereka membuat keunggulan komparatif agar mereka bisa fokus. Dan memang perdagangan global itu nggak bisa dihindarkan. Tidak ada satupun sekarang negara yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Yang terakhir itu kan masih Vietnam. Vietnam dulu kan kekeh, tapi sekarang bisa membuka. Mereka open economy, dan dunia global sekarang itu kan menggunakan sistem open economy, dunia makro. Termasuk saya kira Korea Utara, walaupun mereka menutup itu juga, saya yakin kebocoran itu pasti terjadi. Buktinya di sana itu ketika mau dibuka betulan itu kan juga banyak produk-produk dari Korea Selatan tetangganya yang jadi musuhnya itu malah berdatangan sana. Nggak bisa itu, kita nggak bisa menutup sekali gitu, nggak bisa ya. Keran itu nggak bisa. Orang itu tetap nggak bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Butuh orang lain. Apalagi skop negara, apalagi dunia semakin global kayak gini itu nggak mungkin ya. Tapi di tengah tadi itu iklim ketidakmungkinan untuk bisa menutup diri secara ekonomi, bahkan negara-negara komunis se-ekstrim Korea Utara, Kuba gitu pun nggak bisa membendung ya produk-produk untuk bisa masuk. Tapi di tengah kayak gitu,
kebijakan Trump gitu yang ingin menaikkan tadi itu tarif, melakukan tindakan resiprokal terhadap negara-negara yang surplus ekonominya tinggi terhadap Amerika gitu. Itu bukannya malah cenderung menutup Amerika dari perdagangan global. Nah, gini, kalau apa yang dicanangkan Trump itu memang bagian dari itu yang disebut istilah perang dagang. Oh, perang dagang. Perang dagang itu kan perseteruan ekonomi yang masuk politik dalam ekonomi dua negara atau lebih. Terus biasanya bersifat salah satunya itu kan tadi kan adalah pembatasan tarif, terusan pembatasan tarif, kenaikan tarif, terusannya kedua pembatasan kuota impor, yang ketiga pembatasan investasi. 3 senjata itu yang biasa dilakukan. Jadi dalam perang dagang. Dalam perang dagang itu adalah tadi impor, pembatasan impor, pembatasan terusan penaikan kuota tarif, yang ketiga pembatasan investasi. Pembatasan investasi. Oke. Itu yang biasa dilakukan. Tapi itu lebih arahannya menurut saya itu politik. Lebih ke politik. Iya, karena contoh kemarin kasus Trump itu kan kenapa saya lebih ke politis. Mungkin Trump itu kan biasa, itu kan yang dibutuhkan sosok seorang presiden Amerika. Sekarang kan model presiden kayak cowboy, jadi kebanggaan. We make American dream. To make America great again. Great again ya. Terus surhatan dari masyarakatnya itu kan memang produk-produk Cina di sana itu sudah menggurita banyak. Terus yang kedua pengangguran itu, angka pengangguran itu tinggi Amerika itu termasuk. Itu butuh keputusan yang membuat masyarakatnya itu bangga. Nah, tapi kalau dalam analisis ekonomi itu, jadi kalau dan itu kan disebut kalau umpamanya impor lebih banyak, negara itu lebih banyak impor, itu kan mesti kan ada defisit perdagangan karena impornya lebih tinggi daripada ekspornya itu ekspornya lebih rendah. Kalau di makro itu kan X min M. Kalau ekspornya itu lebih rendah daripada M-nya impornya. Itu kan berarti kan defisit perdagangannya kan berarti minus. Nah, tapi dalam di kajian ilmu ekonomi modern, defisit perdagangan itu belum tentu itu merugikan. Justru mungkin defisit perdagangan itu membuktikan tentang surplus ekonomi dan kemampuan daya beli di suatu negara. Bisa ditafsirkan seperti itu. Dan kalau contoh Amerika selama ini kan karena penduduknya itu banyak, GDP-nya tinggi, daya beli masyarakatnya juga tinggi. Maka menurut saya itu wajar. Jadi orang salah satu tujuan ekspor utama yang ke sana. Nah, tapi makanya itu kayak halusinasi defisit sebenarnya itu justru malah. Nah, itu kalau kebijakan Trump betul-betul dilaksanakan, itu justru dalam ilmu ekonomi itu bisa berbalik arah, itu menyerang Amerika sendiri. Itu kan rantai pasokan global yang sudah terbentuk secara alami kayak gitu itu. Nah, bayangkan aja tiba-tiba Trump itu menaikkan tarif yang tinggi. Mau nggak mau barang yang masuk ke sana harganya itu kan mesti mahal. Lah, kalau harganya mahal itu kan mengganggu rantai pasokan distribusi barang di Amerika. Nah, gimana coba? Itu yang sudah barang yang sudah terbiasa menguasai hajat hidup orang banyak, tiba-tiba harganya tinggi. Jangan terjadi inflasi dan masyarakatnya bisa jadi kelabakan. Nah, mungkin salah satunya karena kan ditunda kan kebijakan Trump. Itu saya yakin orang ahli ekonomi pun akan mengatakan itu gila kebijakan Trump. Di pos 90 hari kalau nggak salah. Ya, di pos 90 hari. Kita udah bisa nebak apa yang akan jadi. Dan itu bisa mempengaruhi rantai pasokan global juga, cuma di Amerika, dan itu sangat mengganggu sekali. Jadi dampak pertama itu yang juga sangat mungkin terjadi adalah tadi rantai distribusi terganggu, harga bisa sangat melangit di Amerikanya, sementara masyarakat Amerika juga terbiasa dengan harga yang rendah. Biasanya rendah.
bisa protes dengan harga tinggi, daya belinya juga. Nah, apalagi ini kan Amerika nggak berdiri sendiri. Amerika itu kan punya komoditas ekspor ke negara luar juga. Contoh ke Cina. Kalau Cina berbalas, akhirnya balas-balasan, tidak ada yang diuntungkan, justru banyak yang dirugikan. Masuk negara-negara, saya kira negara-negara yang lainnya juga akan dirugikan juga. Ini kan kemarin misalnya ketika Trump mengenakan tarif ke China sekian 50% lebih, terus kemudian jadi 100% dibalas retaliasi oleh China. Ini saya sebagai orang yang awam ekonomi, di mana kerugian di negara-negara di luar Amerika dan China ya? Kalau bagaimana terjadinya kerugian itu? Kalau kerugian jelas ada. Kayak contoh Indonesia. Indonesia itu kan hampir 50% ekspor yang industri tekstil yang rajut itu kan ke Amerika. 50%. Dan tenaga kerjanya itu nyampe 3.000-an. Terus yang industri rajutan, yang non rajutan itu hampir 900-an itu. Produknya banyak kan di Jawa Barat. Rajutan itu seperti apa? Tekstil gitu kah? Iya, tekstil rajutan itu banyak ke Amerika itu. Itu terus elektronik. Kalau elektronik itu 22% ya. Terus ada industri makanan, daerah itu kan ke Amerika itu. Bahan olahan itu ke Amerika itu. Itu ya terus terang kalau mamanya di sana tarif impor di sana itu dinaikkan, secara otomatis kan mengganggu. Kalau mengganggu, kekhawatiran kita tetap pada pengurangan tenaga kerja, PHK, pengangguran di dalam negeri itu ya kemungkinan tinggi. Itu berbahaya juga. Kalau pemerintah itu nggak cepat melakukan tindakan preventif kayak gitu. Itu akan merugikan negara-negara. Tapi kalau negara-negara mau cepat itu loh, respon cepat dengan melihat peta terlebih dahulu, kan sebenarnya kan bisa. Kita diversifikasi mitra ekspornya itu nggak harus ke Amerika atau ke sana ke negara-negara di luar Amerika, kan bisa juga ke Eropa gitu. Nah kayak gitu. Tapi kan itu nggak bisa cepat. Tapi saya punya keyakinan imbas kebijakan kayak gitu itu membuat itu kan namanya shock ekonomi. Itu akan mengganggu perdagangan bursa saham. Itu pasti juga akan turun. Dan ternyata kemarin betul kan. Kemarin respon dolar dalam negeri di Indonesia itu nyampe 17.000 loh. Walaupun sekarang udah turun lagi jadi 16 itu. Menguat ya rupiah. Iya, karena Trump itu menunda itu. Itu kan kekhawatiran, dan bahan baku itu kan akhirnya utang-utang swasta. Itu kan jadi makin tinggi. Itu kekhawatirannya itu di situ. Itu salah satu di Indonesia, dan di negara lain saya kira juga kayak gitu. Karena bahan baku itu juga nggak semuanya itu dari dalam negeri. Walaupun kita produknya itu ekspor ke Amerika, bahan baku itu kan di luar negeri juga. Gitu. Jadi menurut saya respon kayak gitu bisa mengganggu jalannya perdagangan internasional. Apalagi negara-negara kayak Indonesia itu kayak contoh kain rajutan gitu, itu kan ekspornya hampir 50% ke Amerika itu. Dengan maupun tenaga kerja 3.000-an itu. Bayangkan aja kalau tarifnya itu perdagangan internasionalnya terganggu, saya yakin kan pesanannya, ordernya itu jadi berkurang. Kalau ordernya berkurang, apalagi sahamnya itu turun, kayak gitu, itu tidak bisa terjadi perumahan tenaga kerja. PHK itu mau nggak mau pasti akan terjadi. Akan terjadi. Tapi kalau potensial tadi Pak Sabar juga, Mas Sabar menyebutkan kemungkinan diversifikasi tujuan ekspor dari produk-produk kita, itu seberapa potensial, seberapa bisa mengurangi dampak dari perang dagang ini? Kalau menurut saya ini kan potensial, sangat potensial, karena sekarang itu negara-negara apalagi muncul kemarin ada BRICS itu kan. BRICS itu menurut saya itu kan salah satu penguatan mitra regional itu dalam rangka itu diversifikasi pasar. Nggak cuma ke negara itu, kita pasar potensialnya itu banyak. Cuma tergantung dari pemerintah, negosiasi pemerintah, dan diplomasi itu penting. Sekarang diplomasi ekonomi kuat itu penting. Kita itu perlu berbagi
nggak cuma tujuan utama di Amerika. Mas selama ini itu kan Amerika yang mudah dan itu udah settle itunya. Nah, tapi kan nggak mudah, nggak harus 1 tahun tiba-tiba bisa itu, nggak, banyak hal. Saya kira pemerintah itu harus banyak mempermudah, termasuk pengurusan dokumen dan lainnya itu. Itu lebih penting. Kalau kemarin kan Presiden Prabowo salah satu kalau ini respon yang dikemukakan di forum apa itu namanya ya, forum ekonomi. Ya sudahlah sekarang kita open ekonomi saja gitu. TKD yang tidak harus dipaksakan itu. Nggak harus dipaksakan dan segala macam TKDN itu. Menurut Pak Sobar memang harus begitu atau ada bentuk respon yang paling pas seperti apa respon negara seperti Indonesia? Menurut saya responnya itu nggak harus tiba-tiba kita panik, itu enggak. Kita perlu baca peta dulu. Peta tentang pergerakan itu. Contoh kemarin Trump kebijakan kayak gitu. Itu kalau tiba-tiba pemerintah Indonesia melakukan membalas kebijakan yang lain itu kan akan berdampak malah justru berdampak negatif pada Indonesia. Lihat peta dulu. Ternyata Trump itu juga menunda. Jadi lihat peta, jangan ketika ada reaksi kita harus langsung balas kayak gitu atau kebijakan yang sporadis gitu, itu enggak. Pemerintah perlu baca peta dulu. Terus yang pertama itu memang tadi diversifikasi mitra. Terus yang kedua penting untuk diskusi serius lah tentang pemetaan pasar global Indonesia. Terus inovasi Indonesia itu harus banyak inovasi tentang program hilirisasi, itu juga penting. Dan Indonesia itu kan sebenarnya salah satu konsumen terbesar. Dengan 275 juta penduduk Indonesia. Pasar juga ya? Pasar juga. Itu kalau diseriusi, itu juga sebenarnya itu pasar potensial. Itu. Nggak harus ekspor. Pasar domestik juga. Pasar domestik. Itu kan sekarang 2 kali lipat malah kita dapat. Yang pertama daya belinya tinggi. Yang kedua, yang penting itu pemerintah itu menurut saya mempermudah. Kemarin sampai Prabowo itu kan selain TKDN itu kan ada, dia bilang udah kuota impor itu sekarang itu dibebaskan aja. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau untuk tindakan preventif di tengah isu perekonomian global ini, ya menurut saya oke lah. Karena Prabowo kan punya kekhawatiran di tengah isu global kayak gini, terus likuiditasnya juga kurang, terus tiba-tiba karena pembatasan kuota impor barang-barang kita itu jadi mahal, yang menguasai hidup orang banyak. Mungkin itu sangat perlu, tapi itu enggak selamanya harus kayak gitu. Oke lah kalau itu kebijakan seperti dalam rangka mungkin punya kekhawatiran adanya krisis, apalagi dolar itu kemarin sampai di angka 17. Di angka dan itu ya batas psikologis batas psikologis itu. Terus takut nanti harga barang-barang itu tinggi juga. Udah nggak usah kuota impor, nggak usah dibatasi. Saya kira Prabowo itu panik juga itu. Panik juga, dan kan juga banyak yang merespon loh. Kalau barang-barang impor juga merangsek ke dalam sini, gimana nanti nasib misalnya dalam konteks pertanian, industri-industri UMKM gitu, itu bisa juga ya mati juga, nanti tergerus. Terus juga, jadi perang itu kan salah satu perang dagang itu, impact dari perang dagang yang membuat kadang-kadang pemimpin itu enggak by data betul, menggunakan logika kebijakannya, logika kebijakan ekonomi yang betul itu. Kadang-kadang itu punya ketakutan yang berlebihan itu. Tapi sebenarnya harus pemimpin kalau masalah perang dagang itu harus by data betul sampai ke bawah, lapisan bawah. Ya, sampai sekarang kita kan nggak bisa memecahkan kenapa petani kita itu nggak pernah sejahtera. Harga beras itu berarti kan ada masalah. Dan belum pernah bisa terpecahkan kan. Ketika petani panen itu mesti harga beras itu anjlok. Biaya produksi dengan hasil itu kan ketimbangannya jauh. Sehingga petani nggak pernah kaya. Distribusi pupuk aja nggak selesai itu. Padahal sudah digratiskan, masih ada tengkulak dan segala macamnya. Itu saya yakin kebijakan nggak by data itu.
By data ya. Kelemahan di kita itu kan kayak gitu. Kebijakan ekonomi itu kan nggak by data itu penting itu. Jadi kalau ada isu kayak gitu langsung oke lah, pemerintah mungkin kemarin agak panik, dolar naik terusan itu sampai seorang presiden itu melakukan statement seperti itu. Saya yakin panik gitu. Tapi setelah itu kita harus buat rencana baru yang saya kira itu pemerintah itu harus melihat peta. Setelah itu baru mengeluarkan kebijakan yang berdampak panjang. Ya, dimulai dari mana itu Mas Sobar? Apa itu namanya? Mungkin tadi satu oke, kita mesti punya pangkalan data yang valid terlebih dahulu gitu ya untuk memberi respon terhadap apapun kebijakan di luar sana. Tapi juga kan ada kekhawatiran misalnya let's say sebenarnya sebagian barang-barang ekspor kita ke Amerika itu sebenarnya kan juga perusahaan-perusahaan Amerika yang naruh misalnya produksinya di sini gitu ya, invest di sini. Tapi kita juga punya iklim usaha yang tidak sekompetitif negara tetangga seperti Vietnam misalnya. Dari sisi regulasi, dari sisi perburuhan gitu misalnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang asing di Indonesia didemo sedikit oleh pekerjanya atau oleh ormas-ormas yang menagih THR gitu. Terus kemudian lari ke tempat lain, itu gimana? Gitu. Kelemahan di Indonesia itu masih Indonesia itu kan dari sisi korupsinya itu kan masih jadi negara terkorup, itu kan masih di urutan awal itu. Jadi investor mau datang ke Indonesia itu manggung-manggung. Bukan, menurut saya bukan ya termasuk perizinannya, beribetnya perizinannya, peraturannya. Terus yang kedua korupnya itu. Dan kadang itu korupsinya itu melebihi, kayak contoh kemarin saya agak curiga kemarin kenapa Apple itu nggak jadi ke Indonesia. Dia kan minta pembebasan teks itu sampai 50 tahun. Saya mau curigai, jangan-jangan sebelum masuk ke sini itu sudah dipalak gitu lah ya. Palak itu hampir sama nilainya dengan teks selama tadi 50 tahun itu. Kekhawatiran saya itu mudah-mudahan nggak terjadi ya. Tapi sampai Apple berpikir seperti itu kan, ini masih ada apa di balik itu. TikTok kemarin mau masuk di Indonesia. Harusnya salah satu pengguna TikTok nomor 3 di dunia kan Indonesia. Tapi kenapa buka pangkalan datanya itu justru di Thailand? Nggak jadi di Indonesia. Tadinya mau di Indonesia. Itu kan ada hal-hal aneh. Berarti ini masalah perizinan, masalah apa itu belum selesai. Masalah perizinan. Jadi orang mau invest di Indonesia itu juga mikir-mikir. Itu kalau masalah pemerintahan, terusan korupsinya kayak gitu belum selesai, ya orang mau invest itu kan tujuannya buat untung. Nah, kalau di Indonesia masalah kita belum selesai. Iya, kayak Tesla kemarin kan juga sudah ke sana, Luhut dan segala macamnya itu kan akhirnya malah ke Malaysia. Ini kan berarti kan ada yang tidak beres itu. Jadi supremasi hukum, terus iklim bisnis itu juga mempengaruhi. Berkelindan. Lah siapa orang walaupun mau invest itu kan ya high risk, tapi kan milih yang kira-kira kemungkinan terburuknya sedikit. Kalau melihat dari kriteria perizinan dan kayaknya masih ribet ya, orang itu akan malas juga invest di Indonesia. Kemarin undang-undang Omnibus Law itu yang memangkas itu ya birokrasi perizinan itu membantu kira-kira. Sebenarnya membantu. Itu kan salah satunya itu sebenarnya untuk mensimpelkan itu. Tapi pemerintah itu tidak memberikan contoh yang baik terhadap implementasi undang-undang itu. Banyak hal. Dan yang kasus yang sekarang Danantara aja itu. Danantara itu kan harusnya kalau itu sovereign itu ya, jadi dana abadi bisa dikatakan itu loh, dana untuk investasi kayak gitu. Itu kan harusnya yang dipegang itu orang-orang yang belum independen, non pemerintah.
Nah, direkturnya di sana aja sudah orang pemerintah. Kan takut terjadi konflik kepentingan. Dan siapa yang mau percaya naruh uang di Danantara? Tapi kan sudah juga melibatkan orang-orang dari luar negeri, investor, pendiri Temasek dan segala macam. Ya, tapi juga mikir juga. Nah, kalau masalah di birokrasi nggak selesai, ya orang akan mikir-mikir juga naruh uangnya di situ. Ya kritik saya ke Danantara itu kan sampai kemarin petinggi-petingginya itu kan masih orang-orang yang bertanya dengan pemerintah dan jabat di pemerintahan. Ya, apa itu namanya, CIO-nya itu ya, ada Rosan Roslani, terus kemudian siapa kemanakannya Pak Luhut itu. Masih gitu, itu pertanyaan kayak itu susah itu. Apalagi mengolah dana orang juga ini dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya. Tapi kan kalau argumentasi pemerintah justru melalui institusi seperti Danantara ini kan juga bisa memangkas tadi itu yang disebut sebagai birokrasi, BUMN itu kan tingkat birokratisasinya, perizinannya macam-macam lah gitu. Kalau dikelola oleh Danantara ini kan bisa mempersingkat banyak hal. Banyak hal. Memang kebijakan Prabowo itu saya kira itu ini unik kan tahu bahwa kondisi postur APBN kita lagi nggak baik-baik aja. Makanya kan ngasih obat 3 obat itu ya. Ikhtiar. Yang pertama efisiensi. Yang kedua Danantara. Yang ketiga BGN itu. MBG. MBG. Melalui Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional itu. Dan itu kan kalau efisiensi itu jelas. Itu mengurangi porsi daya beli masyarakat. Itu pasti. Gitu. Cek hotel-hotel sekarang udah mulai sepi. Karena ada pembatasan kayak gitu. Itu kan mempengaruhi para konsumsi. Daya beli masyarakat kan turun. Terusan makan bergizi gratis. Itu kan mau nggak mau harus nyedot ngambil dari pos sana sini anggaran APBN. Dan ketika Danantara itu, kata-kataan saya itu pemberian pil itu sampai overdosis itu malah justru berbalik. Overdosis ya kata Mas Amar ya. Justru tidak menguntungkan dari sisi ekonomi, bangkitkan ekonomi kan lebih itu bahaya. Apalagi di tengah isu perekonomian global yang tidak baik-baik aja. Artinya Indonesia itu kan harus menguatkan diri itu. Untuk menguatkan let's say tadi itu daya beli masyarakat dan segala macamnya itu. Kalau misalnya ya di tengah perang tarif dagang yang sekarang berlangsung. Dan bisa tadi itu menimbulkan PHK dan segala macam. Dari 3 program andalan Prabowo ini tadi, kira-kira mana yang perlu dikorbankan terlebih dahulu untuk memperkuat daya beli masyarakat, untuk mengatasi potensi PHK yang akan terjadi gitu? Menurut saya ya efisiensi. Efisiensi itu ya. Kan jalur daya beli masyarakat itu kan dari stimulus pemerintah. Dan pemerintah itu ya daya beli masyarakat dari stimulus pemerintah. Nah, kalau anggarannya itu mandek, itu kan berpengaruh terhadap banyak hal. Proyek-proyek. Walaupun ada banyak kritik, Mas, selama ini kan proyek-proyek pemerintah itu yang terserap itu berapa sih yang sebenarnya itu? Dari 100% mungkin yang real itu momennya 30% atau 1%. Tapi itu tetap penting gitu. Karena perputarannya dari situ gitu. Proyek-proyek padat karya kayak gitu itu. Nah, saya kira itu efisiensi oke. Tapi efisiensi juga ngelihat yang berpengaruh terhadap masyarakat luas. Itu tidak caranya itu efisiensi ke situ. Penting. Terus saya kira program-program diskon yang nyangkut kayak gitu itu bisa. Jadi kalau contoh produksi dalam negeri yang maksudnya itu menyangkut tenaga kerja padat karya, itu pemerintah itu harus jadi pembeli juga. Jadi biar ininya itu tetap jalan produksinya. Contoh ini mamanya industri racun, mamanya yang karena Amerika itu punya kenaikan tarif impor dengan sekian persen. Berarti kan alokasi atau sana kan bakalan terganggu. Pemerintah harus turun tangan, menyelamatkan pekerja
dengan cara pemerintah itu harus menjadi pembeli juga. Belanjanya itu tadi. Entah itu mekanisme apa ya. Kita pasti tahu pemerintah itu punya cara tersendiri. Tapi juga itu harus diselamatkan. Sementara kalau efisiensi nggak mungkin itu kalau program dia efisiensi belanja. itu berlawanan dengan efisiensi mesti. Tapi itu diperlukan. Jadi pemerintah itu kan punya kunci di situ itu. Dan kalau daya beli masyarakat sudah tinggi kayak gitu, sekarang otomatis kan akan berbalik. Pajak itu juga, penarikan pajak juga akan bertambah pasti. Itu kan sama aja, itu yang harus dilakukan. Menurut saya efisiensi is okay, tapi jangan terlalu. Jangan semuanya dipotong gitu. Rata itu penting. Kalau sampai kelas menengah sebenarnya kayak gitu, korban dari efisiensi sampai turun menjadi kelas menengah, menjadi miskin, itu bahaya lagi. Itu bahaya. Karena itu daya beli masyarakat masuk tinggi kan di kelas menengah. Kalau kelas menengah sampai turun jadi miskin, jadi pemerintah juga akan rugi sendiri, negara akan rugi. Akan rugi ya. Nah, tapi kalau misalnya efisiensinya tidak dilakukan, nanti dan antaranya nggak punya pasokan modal. Ya, pasokan modal. Ya pinter-pinternya pemerintah ngambil dana dari mana? Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi itu kembali mungkin bagian akhir dari obrolan kita adalah kalau respon negara-negara besar seperti Cina itu adalah melakukan retaliasi dengan juga menaikkan tarif. Indonesia tidak mungkin untuk bisa melakukan itu ya. Langkah terbaiknya salah satunya adalah menguatkan tadi daya beli masyarakat, terus kemudian diversifikasi negara tujuan ekspor, macam-macamnya tadi itu. Tapi kalau ketika berhadapan dengan Amerikanya, apakah diterima apa adanya? Oke lah, diperlakukan 32%, ya sudah. Atau perlu nego ke Amerikanya atau seperti apa? Opsi negosiasi itu ada. Walaupun Indonesia kan bukan penentu ya. Indonesia itu bukan penentu loh. Maksudnya di antara dua itu perang dagang itu Indonesia bukan salah satu penentu. Tapi opsi negosiasi itu ada. Tapi kalau negosiasi biasanya itu ada kompensasi. Karena Indonesia itu posisi lemah ini. Posisi lemah. Nah, kalau posisi lemah kan nggak punya daya tawar. Nah, mesti ada opsi negosiasi ada. Tapi menurut saya daripada capek-capek ke situ, lebih baik kita itu diversifikasi mitra, cari negara tujuan lain. Dan saya kira pasarnya itu penting. Brazil, Afrika, itu kan semuanya itu pasar penting itu juga itu. Cuman Indonesia itu harus kerja keras itu. Dari luar negeri, dari perdagangan itu harus, saya kira itu harus kerja keras itu untuk tujuan ekspor. Dan ini satu lagi, tadi kan solusinya tadi diversifikasi mitra. Terus yang kedua penguatan daya beli masyarakat di dalam, memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia yang 270-an juta, itu kan salah satu pasar potensial juga. Yang ketiga tadi hilirisasi. Ya, hilirisasi. Program hilirisasi itu juga penting itu. Terus yang keempat itu pentingnya ada diskursus tentang perdagangan. Dan ini harus masuk ke anak-anak muda. Gimana itu? Diskursus perdagangan itu gambarannya seperti apa? Nah, masyarakat kita itu yang melihat tentang ekspor impor itu cuma baru berapa sih? Bahwa diskursus tentang keunggulan komparatif aja. Kalau di dalam teori ekonomi David Ricardo itu kalau negara yang pengen sukses itu kan harus punya keunggulan komparatif. Apa yang jadi unggulan itu harus dipush dan itu akan menjadi hal terpenting. Kayak contoh Jepang kan punya keunggulan komparatifnya itu kan di mesin otomotif dan fokus betul di situ karena mereka punya potensi di situ dan itu membuat Jepang itu jadi kaya. Singapura keunggulan komparatifnya itu perdagangan, dia push betul di menjadi sebuah pelabuhan, hub penghubung perdagangan. Jalur perdagangan, fokus betul di situ. Pada akhirnya Singapura itu maju. Indonesia itu masih belum jelas keunggulan kooperatifnya itu apa. Jadi kalau saya ibaratkan di teori ekonomi itu kan, kalau mamanya ada negara itu memproduksi dua hal. Dua hal itu memang sama-sama orang Indonesia itu bisa. Oke, mamanya membuat apa sama apa, tapi
mungkin ada satu yang sebenarnya itu secara iklim itu nggak mendukung. Dan daripada itu mengurangi coupling yang produksi utama, yang kita secara iklim, secara kemampuan bisa, yang lebih baik tinggalin, fokus ke satu. Kalau kemarin diskusi siapa Khatib Basri sama Rossi itu salah satunya ngangkat gimana kalau apa istilahnya, saya lupa istilah Inggrisnya, mungkin let's say kelapa sawit lah. Kelapa sawit ya. Nah, itu kan kita lumayan juga produsen tinggi itu bersama Malaysia gitu. Makanya Prabowo ngobrol sama Anwar Ibrahim tentang bagaimana ini mengekspor kelapa sawit itu kemana saja, karena kita di dunia mungkin paling tinggi ini secara iklim, dari sisi tanah. Nah, itu Indonesia Malaysia paling tinggi lah gitu. Terus kemudian kalau ya proyeknya Jokowi adalah nikel dengan hilirisasinya gitu katanya. Kita punya banyak tambang nikel di sini. Itu cukup bisa dijadikan sebagai unggulan Indonesia gitu ya? Itu bisa salah satu jadi keunggulan komparatif kita. Daripada hasil-hasil tapi walaupun ancamannya tadi lingkungan kalau sawit. Ya, daripada selama ini kita yang hilirisasi. Berarti kita selama ini ekspor itu bahan mentah. Nah, itu kan merugikan kita ekspor besi. So ke sini sudah jadi mobil umpamanya. Itu kan hal yang sebenarnya itu merugikan. Nah tadi keunggulan kooperatifnya itu diantaranya itu dari sisi iklim, dari sisi kemampuan SDM-nya itu kita oke. Kenapa nggak di-push ke situ? Indonesia itu lahan pertanian sebenarnya itu masih luas. Itu kalau di-push kita itu penghasil pangan. Kalau pangan itu masih terpikirkan di Indonesia itu kalau nggak salah Lampung itu. Lampung itu ekspor ke Amerika itu banyak gitu. Pisang, itu bahan-bahan makanan gitu. Itu kalau sebenarnya di-push nggak harus ekspor ke Amerika, tapi ke negara-negara lain di Afrika atau di Amerika, Brasil, semuanya itu Selatan, masih punya potensi yang tinggi. Kayak gitu itu. Ya tadi itu salah satu diversifikasi mitra perdagangan. Mitra perdagangan itu penting. Mereka punya apa dan kita punya apa, kita bisa jual ke mereka bisa jual ke kita gitu ya. Terus tadi yang diskursus saya itu diskursus perdagangan kayak gitu. Jadi kita kan punya bonus demografi. Generasi milenial sama generasi Gen Z itu yang lahirnya dari 97 90-an akhir. Ya, 90-an akhir ke sini. Itu kan mereka itu bakalan memimpin itu yang disebut Indonesia Emas. Saat mereka berumur 40-an, paling produk-produknya kan di 2045. Kalau mereka dari sekarang itu punya diskursus penting tentang keunggulan komparatif, diskursus tentang bagaimana anak-anak muda harus produktif, terhadap perdagangan global kayak gitu. Itu jadi aset berharga kita. Karena saat mereka lagi produktifnya itu yang disebut Indonesia Emas itu pas 2045 berarti. Itu akan maju seperti berkaca sama Jepang. Jepang dulu punya bonus demografi yang pada akhirnya membuat negara mereka itu maju. Saat usia produktif tadi 60% Indonesia itu. Kalau bayangkan kalau seri sekarang itu mereka sudah melek terhadap perdagangan internasional. Melek terhadap rantai pasokan global. Mereka banyak berinovasi kayak gitu itu. Itu akan menyelamatkan negara kita. Negara kita di umur-umur kira-kira mereka di umur 35 atau umur 40 lagi produktifnya mereka udah punya karya. Itu sebenarnya yang harapan yang serius. Itu tadi ya, literasi perdagangan di kalangan milenial, Gen Z itu anak-anak muda gitu. Jadi mereka dituntut untuk kreatif dari sekarang itu. Sebenarnya program-program pemerintah kalau di pendidikan tinggi itu sudah mulai inisiasi, tapi berapa sih yang mau respon terhadap kayak gitu? PKM mau contoh itu loh. Itu kan membuat anak-anak muda itu kan harus kreatif gitu loh. Iya. Itu kan jarang. Tapi yang tertarik untuk bikin proposal PKM susah. Berapa persen dari semua siswa? Berapa itu saya itu ini mahasiswa juga susahnya pun menuangkan ide gagasan mereka dalam bentuk teks yang sederhana aja mereka itu nggak bisa. Waduh.
Kalau begitu ceritanya gimana nanti bisa jadi Indonesia emas kalau begitu? Itu PR kita itu. Apalagi kita itu pendidik gitu. Pendamping PKM mahasiswa. Pendamping PKM mahasiswa itu loh. Oke, gitu ya. Jadi apapun yang diperbuat oleh Trump, Amerika, perang dagangnya dengan China atau dengan the rest of the world lah, secara praktisnya gitu. Mau nggak mau Indonesia tetap tadi itu tetap berhati-hati meresponnya by data, bukan dengan reaksi yang sporadis gitu, yang nggak jelas gitu. Dan tapi pada saat yang sama juga mesti mempersiapkan dampak-dampak negatifnya, antisipasinya soal tadi itu diversifikasi mitra perdagangan, terus kemudian hilirisasi, penguatan daya beli gitu penting Pak Sobar ya. Terus kemudian juga jangan dilupakan mempersiapkan generasi berikutnya dengan tadi itu literasi perdagangan internasional, mencari core kuat kita di mana sih, dan gimana kita secara kreatif bisa memberdayakan core kekuatan kita itu dalam konteks global. Makasih Pak Sobar. Atau ada hal atau final remark yang terkait dengan ini, pemikiran Pak Sobar, gimana kita bisa let's say mitigasi kemungkinan terburuk dari perang tarif dagang ini? Menurut saya yang terpenting ini PR buat pemerintah. Yang pertama, pahami peta dulu. Jangan terkait langsung reaksioner terhadap perang dagang kayak gitu. Karena di teori ekonomi kalau perang dagang terjadi dan itu sampai berbalas tadi penaikan tarif impor, terus pembatasan impor, dan semuanya akhirnya berbalas-balasan kayak gitu, tidak ada yang diuntungkan. Tidak ada yang diuntungkan, dan itu korbannya nggak cuma 2 negara itu atau 3 negara itu sekutunya, tapi berpengaruh terhadap rantai pasokan global. Indonesia harus cerdas memahami peta itu dan meresponnya itu dengan pelan-pelan dan nggak langsung berimpact gitu. Nah terkadang masyarakat itu menunggu jawaban seorang presiden atau apa, tapi let's see lah. Karena kalau di ekonomi itu adanya aksi itu tidak langsung menimbulkan reaksi, butuh buntut panjang. Gitu. Kalau kebijakan itu seperti itu. Nah, terus yang kedua, pada akhirnya negara itu untuk mencari obat untuk menyembuhkan seperti itu pada akhirnya itu akan berbalik ke negara itu sendiri, berbalik pada SDM lokal. Penting kita itu penguatan terhadap ekonomi suatu negara itu akan berbalik, kita itu harus memunculkan kemampuan lokal, dan saya kira penguatan hilirisasi itu penting itu. Cuman dari dulu itu setiap presiden cuma wacana, tapi dalam tahap implementasinya itu saya nggak tahu ada yang terputus di mana. Sesekali pemerintah itu program hilirisasi itu serius, dan Indonesia satu lagi, Indonesia itu tadi penting kita itu membuat keunggulan komparatif, saya kira itu ada 1-2 yang produksi andalan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dan kalau masalah survei pasar, saya kira lirikan pasarnya itu cukup besar itu. Cuman Indonesia itu mau serius atau enggak. Saya kira 3 itu aja. Itu ya, Mas Sobar. Itu penting, dan mudah-mudahan pemerintah itu, ini kan yang diharap cemas terhadap pengusaha barang itu, asosiasi pengusaha ekspor semuanya kan respon dari pemerintah, dan jangan sampai responnya itu jadi berbalik arah malah menyerang ekonomi. Jadi bumerang yang menghabisi diri sendiri gitu ya. Baik, begitu. Makasih obrolan ekonomi kita. Saya juga belajar banyak. Nggak punya background ekonomi, belajar sama ahlinya di sini. Kita sama-sama belajar. Itu. Dan apalagi fenomena yang baru kayak gini yang nggak ada di textbook ekonomi gitu. Oke, makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.